Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita berkumpul di sini dalam agenda sidang PKL dari kelompoknya Bapak Taufik Julkamdi, kelompok 1. Di sini ada Mas Herlambang, kemudian Mas Ahmad Alvan, dan Mas siapa ini ya satunya? Yusuf. Oh ya, Yusuf. Saya sudah agak lama nggak ketemu Yusuf. Iya, Mas ya. Ini saya buka penggantinya Pak Taufik, nggih, Pak Pandu, ngapunten karena Pak Taufik pada pagi hari ini sedang menghadiri rapat. Sebelum kita mulai penyampaian presentasi PKL dari Yusuf dan kawan-kawan, kita berdoa lebih dahulu supaya selama agenda ini berjalan lancar, hasilnya baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ini nanti seperti pada sidang-sidang PKL sebelumnya akan dibagi ke dalam 3 sesi. Yang pertama adalah penyampaian presentasi PKL dari teman-teman, dari Yusuf dan kawan-kawan. Ini nanti waktu menit, kemudian dilanjutkan tanya jawab dengan Bapak penguji, yang hari ini bertindak sebagai penguji adalah Bapak Abdi Pandu. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian hasil PKL ini, apakah bisa diterima atau ada revisi yang harus dikerjakan oleh teman-teman, gitu ya. Untuk presentasi ini nanti karena satu kelompok isinya 3 anak, silahkan dibagi. Misalkan yang pertama Yusuf, kemudian dilanjutkan oleh teman yang lainnya. Monggo dipersiapkan. Baiklah, kita mulai saja untuk penyampaian presentasi dari Yusuf dan kawan-kawan. Monggo Yusuf. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Ini saya mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan di yang bertempat di CP Cahaya Mandiri. Saya share screen dulu. Semuanya diganti. Sebentar, Pak. Baik, sebelum kami melanjutkan ke materi inti, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Untuk nama anggota kelompok PKL di CV Cahaya Mandiri yang kelompok 1 ini, yang pertama ada Herlambang Ivan Maulana, yang kedua ada Ahmad Alvan Fauzi, dan yang ketiga saya, yaitu Muhammad Yusuf Hasanuddin. Dalam laporan ini kami membuat sebuah aplikasi dengan judul pembuatan bot atau Buy Operate Transfer untuk auto posting di Facebook sebagai sarana pemasaran produk di CV Cahaya Mandiri. Lalu untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Alvan. Latar belakang masalah. CV Cahaya Mandiri merupakan perusahaan swasta di Kota Blitar yang bergerak di bidang konveksi dan dijadikan penulis sebagai lokasi PKL.
CV Cahaya Mandiri berlokasi di Jalan Cicadas nomor 18, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur. CV Cahaya Mandiri mempunyai suatu permasalahan di mana pada saat memposting produknya di media sosial khususnya Facebook membutuhkan waktu yang lama dikarenakan banyaknya grup yang ada di dalamnya dan cara yang dilakukan masih manual. Kami tertarik membuat sebuah aplikasi bot otomatis untuk auto posting di grup Facebook yang dimana itu nanti akan mempermudah aktivitas pemasaran produk di CV Cahaya Mandiri. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan aplikasi bot? 2. Bagaimana penerapan aplikasi bot ini pada CV Cahaya Mandiri? 3. Bagaimana cara memberikan kemudahan di CV Cahaya Mandiri untuk memposting produknya di media sosial secara otomatis. Tujuan 1. Untuk membantu memasarkan produk dari CV Cahaya Mandiri di media sosial, khususnya di Facebook dengan menggunakan aplikasi bot auto posting secara otomatis. 2. Untuk memahami proses pembuatan aplikasi bot ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. 3. Untuk mengenalkan kepada para pekerja atau karyawan di CV Cahaya Mandiri tentang pemanfaatan aplikasi bot untuk auto posting di Facebook. Waktu dan tempat pelaksanaan tanggal 22 Februari sampai 23 Maret 2021, masuk hari Senin sampai Sabtu pukul 7.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi PKL di Jalan Cicadas 18, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Profil CV Cahaya Mandiri berdiri pada tanggal 5 Oktober 2011 yang berlokasi Jalan Cicadas. Awalnya bekerja sama dengan industri rumah tangga IRT dalam bidang konveksi celana dalam yang beralamat di daerah Sumber, Kota Blitar. Menggunakan media internet sebagai sarana pemasaran produknya. CV Cahaya Mandiri mengelola pabrik konveksi simplefit.id, kelompok usaha Tanikoi, sumberkoi.com, dan usaha Gus Kitchen, pempek.sikam. Selain itu, CV Cahaya Mandiri juga membuka usaha menjadi konsultan di bidang digital marketing. Konsultan digital marketing ini bertujuan untuk membantu para UMKM untuk memasarkan produknya secara online. Visi menjadi perusahaan garment terkemuka dengan memproduksi produk berkualitas dan selalu berupaya melakukan improvement to zero customer complaint. Misi 1. Menguasai segmen pasar online dengan update digital marketing. 2. Menguasai segmen pasar celana dalam dan variannya di Indonesia. 3. Menambahkan kapasitas produk dan varian produk tiap tahun. 4. Melakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan karyawan dalam hal produksi dan kualitas. Kegiatan usaha di CV Cahaya Mandiri. Yang pertama, membuat dan memproduksi produk celana dalam pria. 2. Mengadakan workshop atau penelitian tentang e-commerce. 3. Memberikan konsultasi tentang IT khususnya di bidang e-commerce. 4. Menjual semua produknya secara online. Struktur organisasi di CV Cahaya Mandiri. Yang pertama yaitu Bapak Yufi Priyo Sutanto, lalu manajer marketingnya Bima Arya Pratama, di bagian produksinya Bapak Zuri dan Bapak Badrun, lalu karyawannya. Kegiatan PKL, pengenalan lingkungan PKL dan pembagian tugas masing-masing kelompok. 2. Mengunjungi kolam sumber koi yang berlokasi di Desa Sumber, Sanankulon, Blitar. 3. Membuat akun Facebook untuk upload video koi. Selanjutnya membuat video koi untuk diupload di Facebook dan WhatsApp. Selanjutnya membantu packing koi. Selanjutnya mengedit SEO website minapolitan.com. Selanjutnya membuat bot auto posting otomatis di Facebook. Landasan teori. Bot adalah aplikasi yang mengerjakan tugas secara otomatis. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang bisa digunakan pada berbagai sistem operasi seperti Linux, Microsoft Windows, macOS, Android, dan lain-lain. Selenium
Selenium adalah tools auto testing yang digunakan untuk mengotomatisasi tes aplikasi web yang dilakukan pada browser. From driver adalah web browser yang digunakan browser Chrome untuk melakukan otomatis testing dengan kapabilitas seperti navigasi, user input, JavaScript, dan lainnya. Visual Studio Code atau VS Code adalah perangkat lunak penyunting kode sumber atau editor source code buatan Microsoft untuk Linux, Mac OS, dan Windows. Facebook merupakan sebuah situs yang menghadirkan layanan jejaring sosial di mana para penggunanya dapat saling berinteraksi dengan para pengguna lainnya yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Flowchart sistem bot auto posting di Facebook. Sudah saya bilang aja ya. Oke, untuk slide selanjutnya ini adalah flowchart sistem bot auto posting di Facebook. Flowchart ini secara garis besar menggambarkan alur dari sebuah aplikasi bot ini yang akhirnya bisa terbuatkan. Jadi yang pertama itu ada start, lalu ada proses membuka tab Facebook. Ini semua ya dilakukan secara otomatis. Selanjutnya itu ada proses auto login. Setelah itu ada inputan, user menginput yes atau no, atau di sini y atau n bisa di terminal. Dan setelah itu ada konfirmasi. Jika user input Y, maka aplikasi ini akan membaca file data posting yang berekstensikan JavaScript Object Notation atau JSON. Kalau jika user input no atau N, maka secara otomatis aplikasi bot ini akan menutup sessionnya atau close session. Lanjut yang jika user menginput Y, maka aplikasi bot ini akan membaca file data posting ke JSON. Yang di dalam data posting ke JSON ini terdapat beberapa data penting. Seperti contohnya ada list ID dari grup-grup yang akan kita blast secara otomatis, dan yang satunya itu ada email dan password yang nanti itu akan digunakan untuk login otomatis di web drivernya. Lalu setelah terbaca akan input link baru beserta ID grup di Facebook. Nah, setelah terbaca dan ada list ID-nya, maka secara otomatis Cintul ini akan membuka link baru yang dimana itu linknya akan disertai dengan ID group yang sudah di list di data posting.json. Jadi sebelum blast-nya bekerja, kita harus mengelis terlebih dahulu kumpulan ID group yang sudah ada. Jadi kita list, cukup ID-nya saja kita list, dan itu akan nanti membuka link baru yang dimana itu akan disertai dengan ID group. Lalu setelah itu berhasil, maka bot ini akan secara otomatis mengklik posting video di grup beserta deskripsi di Facebook. Di proses ini seperti kita posting biasa saja, si bot ini akan mencari
button untuk posting, dan secara otomatis akan menginputkan atau menyertakan video yang sudah kita set di file yang lain. File yang lain itu juga sudah dibuatkan, jadi tidak jadi satu, biar mudah untuk nyetingnya. Setelah terinput videonya, tinggal mengisi deskripsinya. Nah, untuk deskripsinya ini juga secara otomatis akan diinputkan oleh si aplikasi bot ini. Dan deskripsi atau keterangannya itu juga sudah dibuatkan file yang lain biar mudah juga untuk penyetingannya. Lalu setelah semua itu berhasil dan tidak ada error, maka aplikasi bot ini akan secara otomatis juga akan melakukan proses klik posting. Yang dimana di klik posting ini akan bisa langsung terposting di grup tersebut jika tidak ada kendala di dalam koneksi jaringan. Setelah klik posting selesai, maka ada konfirmasi jika ID baru. Maksudnya adalah kan ini base-nya satu-satu. Nah, kalau ID grup yang pertama sudah selesai dieksekusi, lalu jika ada list ID yang sudah ada di data posting.json dan terdeteksi ada, itu akan terjadi looping, yaitu akan kembali lagi ke input link baru beserta ID grup di Facebook. Dan itu akan terjadi berulang-ulang sampai si bot ini tidak mendeteksi lagi adanya list ID yang terdapat di data posting.json ini. Jika semua itu sudah selesai dikerjakan, maka secara otomatis akan tidak akan mendeteksi lagi karena sudah habis. Dan itu jika sudah habis, maka ada inputan user klik enter. Nah, pada inputan ini untuk konfirmasinya itu ada pilihan untuk user logout dari akun Facebook. Nah, yang ini kan aplikasinya kan masih awal, ya mungkin masih ada beberapa yang harus ditingkatkan ke depannya. Jadi masih menunggu dari saran-saran atau masukan dari para user, khususnya di CV Jaya Mandiri ini. Jika mungkin ada peningkatan fitur atau peningkatan performa, itu nanti bisa kita lakukan. Jika user mengklik enter, maka bot secara otomatis juga akan melakukan proses logout. Nah, dalam proses logout ini seperti kita logout biasa saja. Jadi bot nanti akan mencari botnya ini mencari buttonnya itu berdasarkan expect-nya. Jadi find element by expect. Jadi kita akan mengeset expect-nya, set di codingannya. Jika nanti ditemukan di webnya, itu maka tidak akan terjadi error. Dan setelah proses logout ini selesai, maka ada konfirmasi lagi, yang dimana itu user akan mengklik enter. Maksudnya yang user klik enter kedua ini konfirmasi untuk keluar dari aplikasi bot sendiri. Kan nanti kalau dibuka aplikasi botnya, itu kan nanti akan berjalan di terminal. Nah, yang terminal ini akan di close. Jadi benar-benar di close semuanya dari tab atau pintu dari Facebook sendiri yang sudah logout, dan dari terminalnya yang masih jalan barusan. Lalu setelah
user mengklik enter, maka ya sudah selesai close session dan end terakhir. Kurang lebih gambaran flowchart-nya secara garis besar seperti itu, Pak. Lalu kita akan menuju ke tampilan aplikasinya. Jadi ini adalah tampilan awal login pada aplikasi web ini. Jadi nanti ketika user mengklik aplikasinya, itu akan secara otomatis terbuka di terminal Python-nya, dan juga secara otomatis situs atau Selenium-nya ini akan bekerja dan membuka window browser baru, yang dimana kami menggunakan Chrome driver atau web drivernya Google Chrome. Kalau nggak salah itu yang Firefox itu Gecko driver namanya. Lalu setelah terbuka, maka akan secara otomatis menginputkan link homepage dari Facebook, yang dimana itu harus login terlebih dahulu. Nah, di dalam login ini juga secara otomatis di Selenium-nya akan menginputkan email dan password yang sudah kita set di data posting.json yang sebelumnya. Lalu jika sudah selesai, maka akan otomatis masuk sesuai email sama passwordnya di Facebooknya. Di dalam proses ini ada keterangannya. Yang pertama itu terima autentikasi two-factor authentication jika dibutuhkan. Yang kedua, ketika halaman Facebook berhasil terload atau terbuka, user dimohon untuk memblok notifikasi yang muncul di dialog box. Ketika itu diblok, maka user diminta juga untuk menginputkan konfirmasi. Yang di sini saya set yes atau no, atau y atau n. Selanjutnya, jika yang sudah saya jelaskan di flowchart tadi, kalau memang no, itu otomatis langsung keluar. Kalau iya, itu akan aplikasi botnya akan mengecek list ID yang terdapat pada file data posting.json. Setelah berhasil mendeteksi kalau ada list ID-nya, ID grupnya, maka bot akan menginputkan link baru, di mana linknya itu link homepage-nya Facebook, ditambah grupnya, ditambah juga dengan ID group yang sudah kita set. Jadi defaultnya itu homepage Facebook sama grupnya, linknya. Untuk ID-nya kita sengaja set di file JSON barusan. Setelah ditemukan grupnya, maka akan secara otomatis terbuka grup tersebut sesuai dengan ID yang sudah diinput. Dan secara otomatis juga di proses ini akan mulai memposting postingan yang ingin terposting di Facebook. Selanjutnya, nah, jika berhasil, maka akan muncul notifikasi atau keterangan di terminalnya posting selesai. Nah, dari sini akan terjadi looping, di mana aplikasi ini juga akan mengecek lagi apakah ada ID baru yang masih tersisa atau masih ada. Nah, jika ada, maka akan menginputkan lagi link baru beserta ID grupnya, dan proses juga sama seperti yang sebelumnya. Tetapi
Jika gagal bagaimana? Nah, dari permasalahan ini juga kita mengantisipasi jika kalau ada error, kalau ada gagal, itu bagaimana caranya agar aplikasinya tetap jalan dan memberi keterangan sesuai dengan permasalahan error yang terjadi. Nah, ini sengaja saya buat error biar nanti ada keterangan jika ada error. Untuk yang grup ini, ada keterangan tidak ditemukan tombol posting. Nah, ini bisa terjadi karena ya memang dari aplikasi botnya ini tidak mendeteksi adanya tombol untuk kita posting di grup tersebut. Halo? Jadi, next. Jika error, maka secara otomatis juga akan terlooping lagi, mengulang lagi pada tahap penginputan link baru beserta ID-nya. Nah, berhubung ini sudah selesai dan tidak mendeteksi lagi ada ID baru di file JSON-nya, maka secara otomatis juga aplikasi ini terhenti untuk blast-nya atau posting karena memang sudah tidak ditemukan lagi ID baru di file JSON-nya. Ini sengaja kami set memang ada 2 grup. Ini sebenarnya juga bisa dimasukkan bahkan puluhan atau ratusan ID grup itu masih bisa. Lalu setelah selesai posting, botnya selesai posting di semua grup, maka ada konfirmasi keluar dari akun Facebook. Nah, di sini memang kami ada kekurangan memang, tapi ya nanti bisa kita ada tingkatkan fitur-fiturnya. Kan biasanya kalau ada konfirmasi itu user bisa memilih ya atau tidak. Nah, ini berhubung masih awal, jadi masih ada cuma satu pilihan. Jadi konfirmasi keluar setelah buat selesai memposting ke seluruh grup, user hanya bisa mengklik enter. Jika user mengklik enter, maka otomatis dari tampilan terakhir grup yang terposting, yang berhasil terposting maupun tidak, itu akan dikembalikan lagi ke homepage. Dan setelah dikembalikan ke homepage, maka secara itu juga akan si aplikasi ini akan mencari tombol untuk keluar atau logout dari akun Facebook tersebut. Ya, kurang lebihnya logoutnya sama seperti yang manual, cuma ini ya otomatisasi autonya. Nah, setelah proses logout atau proses keluar dari akun Facebook tersebut berhasil dan selesai, maka tinggal keterangan di terminal Python-nya. Jadi kita langsung konfirmasi keluar dari aplikasi botnya, juga user langsung input enter bisa. Ini nanti kalau ke enter, maka secara otomatis di terminal pun juga akan di-close. Nah, jadi apa kesimpulan dan saran? Untuk kesimpulannya, kurang lebih aplikasi bot auto posting di Facebook berbasis bahasa pemrograman Python pada CV Cahaya Mandiri merupakan aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Python yang dibuat untuk memudahkan pekerjaan di CV Cahaya Mandiri. Yang notabene memang CV Cahaya Mandiri ini semua kegiatan, semua proses pemasaran itu memang full dari media sosial internet, khususnya Facebook dan WhatsApp, ya IG juga ada. Lalu aplikasi ini berguna untuk perusahaan, khususnya bagi CV Cahaya Mandiri, dalam memposting produk mereka di media sosial, khususnya Facebook secara otomatis. Karena memang di CV Cahaya Mandiri itu memang
masih sampai sekarang masih menggunakan cara yang manual, dan posting di grupnya itu tidak sedikit, tidak 1, 2, atau 10, ada puluhan bahkan ratusan. Jadi dari masalah tersebut kami mulai tertarik ingin membuatkan sebuah aplikasi yang dimana itu nanti akan sangat berguna dan sangat membantu khususnya bagi CV Cahaya Mandiri untuk meningkatkan aktivitas pemasaran produk yang ada di perusahaan tersebut. Lalu untuk sarannya, kurang lebih menu-menu yang ada di dalam aplikasi sebaiknya bisa lebih ditambahkan. Dan aplikasi juga sering diupdate kalau bisa. Karena juga yang pasti namanya aplikasi, khususnya bot ini, pasti ada bug yang harus diperbaiki sewaktu-waktu. Dengan demikian, pengguna atau user lebih nyaman dan bisa lebih menikmati dalam menggunakan aplikasi ini dengan semestinya. Nah, memang harusnya itu ada fitur pilihan yang bisa nanti user akan pilih. Jadi tidak monoton pilihannya hanya posting di grup 1, 2. Ya kemungkinan ada fitur untuk posting di beranda atau kirim pesan atau lain sebagainya, itu nanti ada peningkatan untuk depannya. Ini ada dokumentasi kelompok kami yang selama kurang lebih 1 bulan melakukan kegiatan praktek kerja lapangan PKL di CV Cahaya Mandiri. Untuk presentasinya kami rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kalau ada pertanyaan atau kritik atau saran, silakan. Monggo, Pak. Terima kasih. Baik ya, ini barusan join Pak Topik ya. Mungkin bisa di stop share dulu untuk PPT-nya. Oke ya, jadi kelompok 1 ya, kelompok 1 itu kemarin PKL-nya di CV Cahaya Mandiri di tempatnya Pak Yufi ya. Iya, Pak. Nah, kemudian kelompok kalian untuk produk akhirnya dalam PKL itu adalah membuat sebuah aplikasi bot. Sebenarnya aplikasi bot itu apa toh? Aplikasi bot itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Aplikasi bot itu apa? Sebentar, Pak. Tetap dulu RPA gitu. Langsung jelasnya, yo. Ya apa? udah. Kurang lebih aplikasi bot ini adalah aplikasi di mana aplikasi tersebut bisa memberikan fungsi di mana memberikan sebuah eksekusi kode secara berulang dan secara otomatis yang bisa kita gunakan untuk misalnya untuk posting seperti ini yang dilakukan secara manual. Terus itu ya. Iya, apakah aplikasi bot itu semacam suatu tool untuk membalas pesan secara otomatis? Untuk fitur itu ya bisa, Pak, seperti itu. Cuman kan masalahnya di sini memang untuk posting. Tapi kalau memang auto reply juga bisa, Pak. Bisa seperti itu, Pak. Auto reply atau auto posting? Yang panjenengan tadi tanya kan yang apa? Auto reply. Ya, kalau yang ini auto posting. Ya, auto posting. Nah, yang saya tanyakan auto posting ini yang bagaimana? Artinya apa fungsi auto posting di sini? Pada aplikasi yang kalian buat untuk sarana pemasaran CV Cahaya Mandiri itu, fungsinya auto posting itu apa? Nah, pada dasarnya memang di CV Cahaya Mandiri itu memiliki kayak permasalahan yang sedang terjadi sampai saat ini, yaitu kurang efektifnya atau kurang efisiennya aktivitas pemasaran produk di perusahaan tersebut, yang dimana notabene proses pemasarannya atau proses penjualannya itu berbasis
internet atau media sosial. Nah, yang pastinya juga di media sosial pun itu postingnya yang pasti di grup-grup, dan grupnya itu juga tidak sedikit dan dilakukan juga secara manual. Jadi dari permasalahan tersebut kami coba membantu sebisa kami dengan cara membuat aplikasi yang di mana itu nanti akan bekerja secara otomatis dalam memposting sebuah produk di media sosial, khususnya Facebook. Seperti itu, Pak. Jadi maksudnya autopost itu ngeposting apa sih sebenarnya? Ngeposting apa? Kalau di sini masih memposting video, kan kalau produknya kan anak usahanya CV Saya Mandiri itu ada beberapa. Salah satunya di bidang perikanan, yaitu di sumber koinya. Nah, untuk biasanya kalau aktivitas posting yang di bidang ikan ini, sumber koi ini, yang diposting adalah video sama deskripsi atau keterangannya. Nah, jadi auto posting di sini itu yang diposting adalah video beserta deskripsi yang merepresentasikan atau mengatakan dari video tersebut untuk proses pemasaran penjualannya, Pak. Jadi yang posting siapa? Admin? Yang posting itu toolnya itu ada Selenium. Nah, Selenium ya, yang posting itu dari toolnya ini yang mengotomatisasi tes tes aplikasinya yang bekerja di web. Nah, webnya ini kita menggunakan Chrome driver sebagai web drivernya. Atau coba gini aja, wes. Kalian share screen lagi, aplikasinya jalankan, tunjukkan, kalian demokan bagaimana auto repost yang kalian maksud seperti itu. Coba dipraktekkan di share screen. Iya, Pak. Bentar, saya share dulu. Contohnya, misalnya kalian tunjukkan yang termasuk yang dimaksud auto repost itu yang seperti apa. Kalian bisa tunjukkan. Iya. Ini di demo dulu, Pak, ya? Demokan. Iya, Pak. Baik. Sudah ini? Belum? Ini masih proses, Pak. Nah, ini akan secara otomatis diinput langsung untuk email dan passwordnya. Ini masih menunggu proses loadingnya selesai dulu di homepage-nya. Masuk ya. Oh iya, saya screen saya no. Saya orang di share screen. Saya share yang satunya, Pak. Nah, ini adalah tampilannya pada saat sudah berhasil masuk di Facebook-nya. Nah, dari sini akan dimintakan konfirmasi dari user yang nanti akan diinputkan di terminalnya tadi. Aduh, share screen mana ya? Kan di sini ada keterangan ketika halaman Facebook berhasil terload, mohon blok notifikasi yang muncul di dialog box. Tadi sudah di blok.
ketika selesai tekan tombol untuk memulai posting. Kita buka, ya, enter. Saya screen lagi. Durung mari Sudah, hasilnya Pak. belum? Ya cuma tadi iya, Pak. Oh, yang tadi. nggak ada responnya tadi, cuma diklik enter kosongan gitu. Ya nanti di webnya itu akan membuka dulu link baru serta ID-nya. Nanti kalau sudah berhasil terload dan ditemukan grupnya, nanti di sini akan muncul keterangan grup mana yang masih, grup mana yang masih ini proses ya. Sudah selesai nih posting di grup uji coba bot. Ini, coba ya. Hasilnya kalian tampilkan yang tadi. Iya, Pak. Di share screen lagi. Mana? Ini, Pak. Ini secara otomatis, Pak, ini. Oh, ininya muncul sendiri gitu, tak? Iya. Terklik sendiri. Terus kamu tinggal klik posting gitu aja. Iya, Pak. Jadi hanya menampilkan pop-up-nya nanti saja. Tinggal, ya kan terbuka di web driver-nya tadi yang sudah dibikin. Gimana mau klik posting ya? Tidak, Pak. Yang klik itu botnya. Saya cuma klik yes no-nya tadi. Jadi tinggal. Maksudnya yang muncul pop-up-nya tadi yang memunculkan adalah botnya tadi. Iya, Pak. Terus yang klik tombol postingnya kamu juga. Tidak, Pak. Botnya semua full bot, Pak, ini. Full otomatis klik. Terus sekarang data yang dikirimkan itu loh, yang dipostingkan itu berasal dari mana? Kok tiba-tiba posting secara otomatis? Iya, ini, Pak. Dari mana? Ini ada. Bisa kalian tunjukkan. Oh iya, Pak. Share sini lagi. Tadi ada gambar ikan koi. Tadi kalian tampilkan ikan koinya itu dari mana? Ya, ini, Pak. Caranya. Bukan codingnya loh, saya nggak minta codingnya. Datanya dari mana? Datanya itu dari Pak. Dari pad-nya dari Explorer di laptop kita. Jadi nanti kan ada filenya, Pak, ada codingannya, Pak. Nanti codingannya ini akan berupa pad yang itu nanti diarahkan ke pad di mana video itu tersimpan di laptop kita. Terus pemanggilannya di mana? Tunjukkan. Aduh, caranya nyinggahnya udah. Bentar, Pak. Oh, itulah. Yuk, agak sedikit ya. Iya, Pak. Nah, ini, Pak, di file video.txt. Ini adalah link pad untuk memanggil videonya itu, Pak, di laptop kita. Nah, ini padnya. Ya, guys. Ya. Untuk tulisannya juga sudah di-set di sini, Pak. Jadi ini nanti juga dipanggil, manggilnya itu juga di JSON-nya tadi, di codingannya, lalu dibaca oleh aplikasinya atau botnya ini dibaca lalu diinputkan, ya, Pak. Jadi videonya sama keterangannya itu dipisah. Ya, wes. Silakan di stop share dulu. Oh iya, Pak. Oke, baik ya. Jadi dari sisi aplikasi sebenarnya sudah oke ya. Cuma ini ada cumanya ya. Mungkin ini terkait penulisan laporannya saja ya. Banyak sekali catatan di saya untuk menuliskan laporan. Nanti saya kirimkan untuk revisiannya. Kalian download. Nanti saya kirimkan ke Yusuf aja ya. Untuk revisiannya. Ini coba saya ulas sebentar aja mengenai revisi di laporan. Mungkin kurang bimbingan atau bagaimana, banyak yang belum perlu pembetulan lah ya, perlu perbaikan. Misalnya di sini ya, yang di kata pengantar ini nanti dibalik ya. Ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Ya.
Terus kemudian di latar belakang ini kelihatan ya kalian ya? Nah, di latar belakang itu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kalian menyusun laporan, ya, menyusun laporan PKL kalian? Ya, yang kalian jelaskan ya ini apa namanya? Yang kalian jelaskan kalian PKL-nya di mana? Di CV Cahaya Mandiri. Kemudian pada saat kalian PKL di sana, kalian menemui permasalahan apa di sana itu? Tadi sudah dijelaskan di sini alasannya sudah ada ya. Iya, Pak. Alasannya di sini apa tadi? Masih manual tadi kalau nggak salah tadi. Ya. Iya, Pak. Iya, Kemudian manual. masih manual, kemudian solusinya nanti dibuatlah suatu bot otomatis untuk memposting informasi tadi melalui Facebook, gitu toh? Iya, Pak. Itu alasannya sudah ada. Tetapi yang ini nggak perlu kalian tuliskan ya, ini dihapus saja ini. Ini nggak usah ini. Ini paragraf 1 sampai paragraf 3 ini nggak usah. Kenapa? Ini dihapus. Tapi nanti kalau ini dihapus, berarti kalian harus mengembangkan kalimat yang lain. Kalau kan tinggal ini ya, tinggal 2 paragraf. Oh iya, Pak. Kalian kembangkan. Ini kenapa yang paragraf 3 kok saya suruh menghapus? Paragraf ketiga ini sudah kalian jelaskan di subbab 1.5 di sini. Ya, di sini, ya. Jadi nggak usah kalian sebutkan di bab 1 di latar belakang ya. Jadi ini dihapus saja. Kemudian 1, 2 ini nggak perlu ya. Ini kan kalian PKL itu pasti PKL ini dimulai dari universitas. Kemudian PKL itu dilakukan seperti apa itu sudah pasti jelas ya aturannya ya. Jadi yang kalian jelaskan adalah kalian PKL di mana. Kemudian setelah kalian PKL di sana tuh di sana permasalahannya apa itu kalian jelaskan, gitu ya. Nah, Iya, Pak. ini di paragraf keempat ya, di paragraf keempat ini kalian sudah menjelaskan Cahaya Mandiri itu apa, ya. Kemudian permasalahannya sudah dijelaskan, tetapi yang belum kalian jelaskan apa? Penjelasan aplikasi bot ini apa? Oh iya, belum kalian jelaskan. Oh iya, Gitu ya, nanti ditambahkan. Di sini nanti ya, note-nya di sebelah kanannya nih, ya. Oh iya, Pak. Lalu perumusan masalah ini yang saya membuat bingung adalah nomor 1. Kok apa yang dimaksud aplikasi bot? Ya jelas ini sebenarnya kalian wajar menuliskan seperti ini karena di sini nggak ada penjelasan aplikasi bot. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Yang nomor 1 di sini itu maksud tidak perlu kalian tampilkan di perumusan. Intinya perumusan masalah ini nanti kan akan dibahas di bab 4 ya, di pembahasan ya. Di pembahasan. Iya, jadi yang kalian jelaskan di perumusan hanya ini aja, nomor 2 dan 3 saja. Nomor 1 ini hanya definisi, ini dihapus saja. Ya. Oh iya, Pak. Siap-siap. Tujuannya disesuaikan dengan perumusan. Jadi kalau ini bagaimana penerapan aplikasi bot, berarti di sini untuk menerapkan aplikasi bot. Bagaimana cara memberikan kemudahan, tujuannya untuk memberikan kemudahan, gitu ya. Caranya dihapus saja ini, caranya ini dihapus. Oke. Kemudian ini tolong dibuat jelaskan dalam bentuk paragraf. Ini dijelaskan dalam bentuk paragraf ya. Oh iya, paragraf. Ini kok ini gitu. Terus pindah nih kita pindah. Gitu. Cahaya Mandiri berlokasi di sini pada tanggal sakmene. Nah, pindahan kene. Ya. Siap-siap. Lalu ini dihapus saja ya PKL, pengertian PKL itu nggak usah kalian PKL ngapain kok menjelaskan PKL lagi. Gitu ya. Ini dihapus pengertian PKL. Kemudian untuk profil Cahaya Mandiri itu kan ada banyak ya. Ada visi misi, ada struktur organisasi, apalagi kegiatan, tujuan itu ya. Itu jadikan satu subbab saja. Jadi subbab 2.1 profil Cahaya Mandiri. Berarti nanti yang ini 221 visi Cahaya Mandiri, 222 struktur organisasi gitu ya. 223 kegiatan usaha ngono ya dan seterusnya. Gitu ya. Oh, jadi satu subbab saja. Lalu untuk apa ini namanya? Struktur organisasinya karena di sini kalian jelaskan per angka ya, 1 2 3. Ya di sini kalian tambahkan angkanya. Ini 1, ini 2, ini 3 ngono ya. Paham? Iya, Pak. Saya lanjutkan. Kemudian untuk teorinya juga gitu. Apakah Chrome Driver, Visual Studio Code
Facebook itu merupakan bagian daripada Python. Apakah 3 itu bagian daripada Python? Halo? Iya, Pak. Apakah Chrome driver, Visual Studio Code, Facebook itu bagian dari Python? Kurang lebih iya, Pak. Ya, berarti Python itu membahas Facebook juga. Atau dibahas terpisah? Halo? Yang Chrome drivernya, Pak, yang Kalau menurut saya sih sebenarnya Python kalian jelaskan sendiri saja. Ya, Python ini subbab sendiri. Ini sudah beda. Chrome driver, Visual Code, Facebook ini dijelaskan secara terpisah, ya. Oke. Untuk Iya, ruang lingkup pekerjaan ini kalian tambahkan kegiatan pada saat pembimbing, monitoring atau melakukan pengantaran dan penjemputan di tempat PKL kalian. Gitu ya. Jika ada apa enggak? Halo? Gimana? ada, Pak. Ada. Kalau ada tambahkan Ada, di sini. Iya. Senin melakukan mahasiswa pembimbing melakukan pengantaran mahasiswa di tempat PKL. Ya, kalau ada loh ya. Kalau nggak ada ya nggak perlu dipaksakan ya. Iya, Pak. Kemudian yang di uraian ruang lingkup itu kalian jelaskan tanpa menuliskan tanggal. Jadi jelaskan aja misalnya ya, paragraf pertama melakukan briefing pada minggu pertama, kemudian dilanjutkan memulai mempelajari Bootstrap, gitu ya. Jadi nggak perlu menjelaskan. Jadi apa? Kayak apa? Jadinya ini kayak singkat gitu, Pak. Ya, jadi jadikan dalam bentuk 2 atau 3 paragraf saja. Oh, gitu, Pak. Gitu ya. Iya, Pak. Terus flowchart-nya ini perlu perbaikan ya, ini belum ada input output-nya. Maksudnya menuliskan input output-nya itu nggak karuan, nggak terarah gitu ya. Jadi harus kalian awali setelah simbol seperti ini, itu harus ada simbol seperti ini. Baru proses, terus ada seperti ini, dan diakhiri output seperti ini. Output-nya apa ini output-nya? Output-nya apa? Output dari aplikasi bot kalian. Memunculkan pesan tadi ya? Iya, Pak. Posting pesan tadi toh. Di sini belum ada output-nya. Nanti diperbaiki ya, perbaikan flowchart. Iya, Pak. Oke. Terus untuk ini penomoran. Ini kan gambar 4.1 ya. Maka di sini gambar 4.2. Yang di sini 4.3 gitu ya. Jangan 4.2A, 2B, 2C gitu ya. Iya, Pak. Oke, diperbaiki. Kemudian untuk penutupnya ini kesimpulannya perlu perbaikan ya. Kesimpulan ini kalian nyimpulkan dari apa yang kalian bahas di bab 4. Ini kalau saya membaca kesimpulan kalian, nomor 1 itu bukan kesimpulan dari hasil pembahasan dari bab 4 ya. Tapi secara keseluruhan. Secara keseluruhan kalian PKL di sana itu kesimpulannya apa. Itu cuman bagian yang hasil pembahasan. Itu setelah kalian menjelaskan bab 4 tadi kesimpulannya apa? Gitu ya. Iya, Pak. Iki kok malah pengertian aplikasi bot auto posting kalian jelaskan di sini. Ini pengertian bukan kesimpulan ya. Terus saran-sarannya ini tolong diperbaiki bahasanya ya. Bahasanya harus lebih ilmiah ya. Menu-menu yang ada di dalam aplikasi ini sebaiknya bisa itu enggak ilmiah, bisa lebih ditambahkan dan aplikasi juga sering diupdate kalau bisa gitu. Jadi bahasanya tolong bahasa yang ilmiah ya. Karena juga yang pasti nama kode spasinya aplikasi bot ada bug yang harus sewaktu-waktu diperbaiki. Ya. Itu kalimatnya aja ya. Susunan kalimatnya tolong diperbaiki secara ilmiah. Lalu untuk daftar pustakanya ini masih belum menggunakan format apa ya, nanti tolong diperbaiki untuk format daftar pustakanya. Kemudian untuk lampirannya, coding ini jangan di print screen, tapi diketik. Ya.
Iya, Pak. Lalu, oh iya, ini ini siapa cah? Orang kolam, Pak. Oh, enggak Pak Topik. Saya kira ini apa namanya, ada pembimbing gitu, melakukan kunjungan, kemudian ada dokumentasinya gitu loh maksud saya. Ya wes, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada dari kalian mungkin yang perlu disampaikan? Kalau untuk yang daftar pustakanya tadi itu memang Pak, kita pakai yang apa itu bawaan dari Word. Kan ada, jadi outputnya juga langsung seperti itu. Kita cuma input data mentahnya, kayak taruh dari ngambil link, kita inputkan link di formnya. Jadi ya pakai. Berarti bawaannya Word ya, yang iya, Pak, yang diminta adalah aturan sesuai dengan apa, A.P.A ya. Iya, Pak. Jadi nanti ya. Oke. Ada yang ditanyakan, jadi harus sesuai dengan aturan apa gitu ya, nanti diperbaiki. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang perlu disampaikan dari kalian yang masih belum jelas? Saya kira sudah cukup, Pak. Dengarnya sudah dengan kasih keterangan jelas. Oke, nanti saya kirimkan ke apa namanya? Saya kirimkan ke Yusuf aja ya, apa namanya, revisinya ya. Tolong diselesaikan dalam waktu 2 minggu maksimal. Iya, Pak. Baik, kalau nggak ada lagi yang disampaikan, saya kembalikan kepada Pak Topik. Silakan Pak Topik untuk memberikan masukan. Kalau ada atau langsung ditutup, monggo Pak Topik. Halo Pak Topik. Oke, silakan kalian tutup untuk kelompok kalian untuk presentasi hari ini. Silakan tutup ya. Untuk saat ini sudah kami akhiri. Terima kasih atas waktu dan masukannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dikerjakan ya 2 minggu.